sebagai orang. Jadi jika orang Kristen berkata, oh bahwasanya Yesus itu tidak berawal dan tidak berakhir sesuai dengan Wahyu 22 ayat 3. Karena sama di situ ditulis, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal arti itu, yang akhir telos di situ. Wahyu 22:13, Pak. Jadi jika orang Kristen berasumsi bahwasanya oh Yesus itu sebagai Tuhan, anak Tuhan, oh mohon maaf. Yesus bersilsilah membawa dosa waris dia. Notabene Maria adalah keturunan Adam dan Yesus itu Ibnu Maryam, anaknya Maryam. Udah, otomatis dia membawa tuh dosa waris tuh. Walaupun ada orang Kristen berkata bahwasanya oh Yesus itu nggak ada dosa sama sekali, suci. Oke, kami sebagai Muslim mengakui bahwa Isa itu maksum, terjaga, terpelihara. Sudah. Terus yang berkata, oh bahwasanya Yesus tidak berawal atau tidak berakhir, mohon maaf. Di dalam kekristenan sendiri, di dalam Injil kanonik sendiri, Yesus ditulis sebagai orang yang mati atau sosok yang mati di dalam kubur selama 3 hari dan bangkit kembali. Tapi si Melkisedek di sini tidak berawal, tidak berakhir, bahkan tidak bersilsilah. Nama ibu dan bapaknya aja enggak ada. Jadi seharusnya kalau saya pribadi, Pak, sebenarnya yang pantas dijadikan Tuhan itu adalah sosok Melkisedek, bukan Yesus. Jika Anda bilang dengan embel-embel dosa waris, sedangkan Yesus itu merupakan keturunan dari Bani Adam atau anak Adam dari Maria, ibunya Yesus, tapi Melkisedek tidak. Bahkan sampai sekarang sesuai dengan perkataan Bapak di jam 00.8 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak mengatakan bahwa saya di pihak gereja aja sedang menjadi perdebatan nih siapa sosok Melkisedek ini. Jika seorang sosok, sebentar Bapak, jika seorang sosok masih menjadi perdebatan dan ada sosok yang lain, jika dikomparasikan lebih rendah dari sosok ini, mohon maaf ya, saya bilang lebih rendah, seharusnya sosok yang lebih dari si sosok yang rendah ini yang pantas dianalogikan sebagai Tuhan. Yesus dianalogikan atau memang dijadikan Tuhan cuma karena embel-embel dosa waris, dosa penebusan dosa. Yang notabene sampai sekarang pun penebusan dosa itu masih nggak sinkron dengan apa yang dikatakan Alkitab. Gitu loh Pak Alex. Saya pribadi kami di Islam ini sama sekali tidak ingin, mohon maaf ya, mencela keagamaan Bapak. Enggak, tapi kita di sini diskus Pak. Bapak bilang saja di jam 00.8 ini saja bahwa di gereja masih menjadi perdebatan tentang siapa Melkisedek. Ada yang mengatakan roh, ada yang mengatakan bahwa dia itu bukan, tidak sama seperti Yesus. Karena sudah dijawab di ayat 4-nya, camkanlah betapa besar orang itu. Orang di sini udah pasti manusia dia. Gitu loh Bapak. Silakan Pak Alep. Tapi kalau dipikir-pikir Melkisedek lebih hebat daripada Yesus. Nah, itu. Nah, yang pasti dijadikan Tuhan itu Melkisedek menurut saya loh Pak Alex ya, menurut saya ini. Ya cuman di Alkitab dia disebut cuman Tapi berapa Melkisedek, ya? Melkisedek sama Melki Guslo beda ya? Beda. Melkisedek itu orang Coba, apa bedanya apa Pak Melkisedek sama Melki Guslo? Meli Guslo itu Kang Handi. Oh, Meli Guslo, sorry. Bentar, Melki kan bapaknya. Gimana sih? Bentar dulu. Mau jawabannya yang benar nih. Meli Guslo itu orang timur, kalau Melkisedek orang dari Sumatera sono. Buset dah Pak Alek mau bercanda aja ah. Ya terusin, jangan bercanda. Terusin. Tadi intermezzo aja ya, maaf ya. Nggak ada maksud lain lo ya. Oke, terusin Bang. Yang berisik turunin aja langsung. Siapa yang berisik? Bagus. Pak, gimana Pak Alek? Pak Alek nggak bisa jawab ya Pak ya? Enggak, saya nggak ngerti. Jujur saya harus katakan padanya karena Melkisedek itu kan hanya satu kali ya disebut di Alkitab ya. Berarti kan tidak Pak, mohon maaf. Bapak Melkisedek tidak disebut satu kali Pak. Di Perjanjian Lama 2 kali Pak, di Mazmur dan Kitab Kejadian. Tapi yang paling banyak dibahas itu di Perjanjian Baru di Ibrani Pak. Kalau di Kitab Perjanjian Lama 2 kali nama Melkisedek disebut dalam Kitab Kejadian dan Kitab Mazmur.
Ya sampai sekarang kan masih belum ada kata satu suara itu Melkisedek itu siapa. Nah, Masih jadi makanya itu saya bilang. Iya. Jadi Melkisedek Sedikit ini Pak, siapa, saya Pak? kasih Pak. Hah? Melkisedek ini Gimana? siapa Saya bantuin sebenarnya, Pak nggak, Alex? Pak? Bulu ketek asumsi aja, buktikan dong, Pak. Nah, ayo, cepetan, cepet. Gue jambak ya. Enggak gini Pak, Lanjut, Pak Alex lanjut. nanti Pak Alex mungkin bisa menjadi bahan untuk Pak Alex. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam Pak ya. Di Kejadian 14 di situ disebut Melkisedek, nama Melkisedek Pak ya. Itu dia yang menyongsong Abraham Pak. Itu Abraham belum berubah namanya menjadi Abraham, masih Abram. Oke. Karena ketika pertempuran dengan Kedolomer Pak ya, itu Raja Sodom Pak. Nah, di dalam Mazmur 110 itu ada juga Pak disebutkan nama Melkisedek Pak. Oke. Itu di ayat 4-nya. Nah, di perjanjian baru. Bacain dong bulu ketek, asumsi bacain. Ya udah. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Itu di Kejadian. Di Mazmur 110 saya bacakan di ayat 4-nya aja biar nggak panjang. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Bahkan Pak, imam sampai selama-lamanya pun menurut hukum Melkisedek Pak. Iya, lalu? Dan Bapak tahu menurut hukum selama-lamanya menurut Melkisedek untuk siapa? Bapak baca dalam Ibrani 5, itu untuk Yesus Kristus. Dah, saya bacakan Pak. Saya tidak berasumsi. Ibrani 5 Pak. Ayat 5. Demikian pula Kristus atau Yesus di sini tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Dia yang berfirman kepadanya Pak ya. Artinya sini Allah Bapa berfirman kepadanya. Oke. Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Di ayat 6-nya, sebagaimana firman atau lego di situ Pak, dalam suatu nas lain, engkau adalah imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Pak. Imam untuk selama-lamanya bagi Yesus tetap menurut peraturan Melkisedek. Berarti luar biasa sekali si Melkisedek ini. Bahkan untuk imam selama-lamanya dalam aturan Yesus pun menurut hukum si Melkisedek. Oke. Jadi jika gereja ingin jujur di sini, seharusnya Melkisedek ini harus diulik lebih dalam. Iya. Iya Pak. Silakan Bapak. Itu datanya Pak Alex ada datanya tuh. Ya artinya yang Bapak sampaikan saya mendengar, saya menyimak. Belum sampai ke sana saya pikiran saya. Ya, ilmunya belum mengerti sampai ke situ saya. Saya menyimak. Serius saya menyimak. Iya Pak, makanya ketika ada teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen saya sebagai alumni Pak, ketika mereka bilang, oh Yesus itu luar biasa, dia lamanya, mohon maaf, ada sosok tokoh di Alkitab yang menurut Pak Alex jam 00.8 tadi, titik 08 tadi waktu Indonesia Barat, Bapak juga berkata bahwasanya di dalam gereja pun, di dalam struktur gereja pun, ini menjadi perdebatan siapa si Melkisedek ini. Iya. Karena betapa luar biasanya sosok ini, bahkan Yesus menjadi imam sampai selama-lamanya harus menurut peraturan Melkisedek sesuai dengan Ibrani 5. Iya. Lalu iya Pak ya. Siapa kira-kira Melkisedek itu? Kita boleh itu pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak-pihak gereja atau bapak-bapak gereja. Siapa Melkisedek ini? Apakah dia sudah menjadi istilahnya calon untuk Tuhan selanjutnya? Mungkin. Nah, ini Kang Rashid nih ya. Mungkin Kang Rashid bilang. Jangan ngeledek dong bulu ketek, dasar bulu ketek. Lanjut. Kalian berdua memang. Udah gimana Pak Alex? Saya tidak bahas Henok nih. Nanti Henok lebih ini lagi Pak. Saya tidak bahas Elia. Karena banyak Kristen bilang, oh Elia tidak bersih-silas. Oke, saya lanjutkan ke Henok. Saya hafal sekalipun Henok itu. Oke. Enggak, ini aja dulu Melkisedek. Saya nggak akan bikin pusing Bapak dengan Henok. Karena dia turun ke 7 Adam. Melkisedek aja dia nggak tahu, apalagi si Henok. Nah. Iya.
Iya bang, kita nggak tahu. Iya Pak, jadi Bapak mengimani sesuatu yang Bapak tidak tahu Pak. Tidak tahu, itulah. Jangan terlalu termakan oleh doktrin dan dogma, Ketika Pak. jadi kan di sini hal yang harus Bapak pahami adalah begitu Bapak mengatakan tadi, kenapa si siapa itu tidak dituhankan begini begitu. Lah Mungkin ada biar nggak samanya Pak. ngantuk. Ada samanya Pak. Mau Paham ya open Pak cam. Alex? Sebenarnya Oke, saya artinya tidak ada yang berkata, oh apa sih manfaatnya? Bukan manfaat sebenarnya. Karena dari si Melkisedek inilah dulu sayanya akhirnya berpikir kritis. Karena saya dulu bagian dari Bapak. Walaupun sektenya berbeda atau denomnya berbeda Pak. Saya bagian dari Bapak dulunya. Akhirnya saya berpikir siapa sih sosok ini gitu. Kalau yang berkata, oh ini adalah roh segala macam lah. Di ayat 4-nya sudah dikatakan, camkan betapa besarnya orang itu. Orang udah pasti manusia Pak. iya. Iya. Iya Iya. kan? Iya aja Iya. udah Bapak. Iya aja udah kan. Iya. Loh ya orang ya manusia lah. Kalau yang namanya orang ya sebutan manusia. Ada orang bilang gini, seperti yang Bapak bilang tadi di jam 00.8 itu. Bapak kata, oh, apakah dia Yesus sendiri? Oh, berbeda. Iya. Tentu berbeda dia dengan Yesus. Dia tidak bersilsilah, tidak berbapa, tidak beribu, sedangkan Yesus beribu. Oke, kita ambil komparasi. Melkisedek tidak berbapa, Yesus tidak berbapa. Oke lah, kita arah pada bapanya Tuhan gitu kan, atau Elohim, atau Allah Bapa. Tapi Yesus beribu, sedangkan Melkisedek menurut Ibrani tidak beribu. Lebih Tidak jago bersilsilah lagi. Melkisedek loh. Nah, ini Kang Rashid. Udah kayak keras sakti. Enggak ya, gue enggak bagian itu dah. Ya artinya Paham kan ya, Pak masih Alex, ya? misteri ya. Kembali lagi Nah. bahwa lihat dari konteksnya kan masih misteri ya. Entah sampai kapan kan nggak tahu kan gitu kan. Sampai Karena kiamat gini belum Pak, terjawab. karena gini Pak, di kitab Wahyu yang saya bacakan tadi sama-sama ditulis dalam bahasa Greknya atau kata Greknya itu telos dan arche. Tidak berawal dan tidak berakhir. Artinya siapa si Melkisedek ini? Masuk kemana dia? Jika dibilang dia Roh Kudus, dia harus dibuktikan mana dalil dinas di dalam Alkitab. Baik itu Oh, perjanjian yang baru dibilang atau itu. perjanjian lama. Yang dibilang Iya. Alpha Omega itu, Arche Iya. Telos. Arche dan telos itu tercatat di dalam Wahyu dua-dua. Arche artinya tidak berawal, telos tidak berakhir, Pak. Iya. Bukan Alpha Sama. Omega, Pak. Iya. Kalau Alpha Sama, Omega Pak. mah abjad. Bulu Pak. ketek. Tahu nggak Iya. kenapa Ibes rambutnya putih? Karena lu berisik. Bulu itu, Lu berisik. Melkisedek. Gue bulu ketek, gue udah kribo, dia putih. Semangat. Gimana Pak Alex? Ya artinya kan ini kan memang kita terima sebagai kebenaran ya bahwa itu Melkisedek itu kan sosok yang misteri sampai sekarang ditulis di Alkitab. Lalu kenapa mesti ditulis gitu loh kan? Lebih misteri siapa Pak? Yesus atau Melkisedek Pak? Melkisedek. Melkisedek. Nah, lebih Pak, hebat gini mana loh. Pak? Melkisedek apa Yesus Pak? Yesus. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau kita kan nggak tahu siapa dia kan nggak. Kenapa Pak, Yesus jadi Tuhan Pak? Ingat nggak kata-kata Bapak? Kenapa Yesus jadi Tuhan? Karena dia tidak mempunyai ayah. Tidak mempunyai ayah. Jangan salah Bang. Bukan karena tidak mempunyai ayah. Jangan salah ya. Dia dibangkitkan. Jadi jangan salah itu. Dia dibangkitkan. Pak Alex, ketika dia dibangkitkan, apa dia harus menjadi ayah? Bahkan Melkisedek tidak berawal dan tidak mati, dia tidak perlu dibangkitkan, Pak. Melkisedek tidak perlu dibangkitkan dia. Ketika ada orang bilang untuk menebus dosa waris, lah Melkisedek bahkan ketika Yesus dikatakan dia itu suci tidak berdosa, bahkan Melkisedek tidak berdosa karena dia tidak bersilsilah kepada Adam. Iya, lalu siapa kan dia kan? Nah, Tuhan tahu. Pak Alex, udah 2000 tahun atau 2700 atau 1700 tahun, kita bilanglah ketika konsili Nicea kita potong 300 tahun, sudah 1700 tahun. Kenapa sih sosok Melkisedek ini tidak ada pembahasan logisnya? Siapa dia? Sudah 1700 tahun di gereja, Injil itu ada, kenapa Melkisedek masih sekarang Bapak bilang masih menjadi perdebatan? Nggak ngerti saya. Biar dijawab dulu. Bisa dijelaskan Pak pelatih apa nih? Pelatih
apa gitu. Ya. Jelaskan apa, Bang? Jelaskan Pakai apa? Pak. Apa Melkisedek, Pak? Melkisedek, Bapak tahu Melkisedek? Lebih Aku hebat nggak dari kenal Yesus. Melkisedek. Melkisedek aku nggak kenal. Nggak kenal, Pak. Untunglah Bapak nggak kenal. Kalau Bapak kenal ya dituangkan juga. Kok dituhankan? Loh, Yesus kenal Yesus. Bapak kenal Yesus karena Bapak kenal Yesus makanya dituhankan kan, Pak? Suara musiknya dimatiin dong, Bang Intinya Pelatih. si apanya? Ada suara musik kah? Ada, Pak. Iya, dimatiin dulu ya, tolong ya. Kita lagi diskusi. Ada suara musik katanya, padahal Ya, ditempatin silakan. suara musiknya. Astagfirullah. Ya, jauh sih. Kak, dia pas gue Musiknya lanjut, jauh-jauh. Pak Pelatih. Musiknya jauh. Oh Iya, iya, Pak, tapi silakan. suaranya nyampe, Pak. Apa-apa dikit. Maksudnya gini kan. Kalau yang abang Iya. bilang, intinya kita saling meyakini aja gitu. Agama abang ya agama abang gitu. Agama kita ya agama kita. Terserah kita dong mau kita percaya siapa kan gitu maksudnya. Oh, Bapak Jadi gitu mau aja. Jadi Bapak naik di sini bukan diskusi, bukan. Diskusi, maksudnya gini bang, jangan seolah-olah menjatuhkan gitu aja. Kan jadi olokan ke agama itu nggak baik loh gitu kan. Tidak ada Karena yang suatu agama itu nggak ada yang mengajarkan untuk mengolok-olok agama yang lain gitu, nggak ada. Itu yang aku tahu ya. Itu betul, tidak ada. Dan kami di sini tidak ada yang mengolok-olok, Pak. Ini kan kata-kata Yesus itu kan bukan seolah-olah itu kayak ejekan gitu. Maksudnya jangan dibanding-bandingkan gitu. Oke, kalau kami di dalam ajaran kami kita tidak akan menemukan menyebutkan hanya nama, tapi kami menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Yesus kita nyebutnya apa, Pak? Maksudnya gini bang, itu kan ya kita Yesus itu ya Tuhan bagi kami. Ya, Tuhan Itu Yesus. nggak bisa dibantah gitu. Itu nggak bisa dibantah. Coba Pak, pertanyaannya ke begini, ketika Bapak menuhankan anak orang, pertanyaannya ke simpel. Sejak kapan Tuhan Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Gini bang, bukan istilah sadar tuh kayak mana. Ya dia gitu. Apapun dia bisa buat. Mau terjadi mobil pun bisa dibuat dia. Terserah dia. Sebentar Kang Rashid. Mana, gitu. Kang Rashid sebentar. Pak Pelatih mohon maaf, saya potong sedikit. Bentar Kang Rashid, minta izin. Pak Pelatih ini Kristen ya. Yang saya sebutkan tadi Melkisedek itu ada di dalam kitab suci Anda, Bapak. Kami tidak pernah berasumsi atau membawa tokoh lain. Jikapun Bapak bilang mohon maaf, jikapun Bapak bilang, oh saya tidak kenal Melkisedek lah. Lawang ini di Alkitab Bapak, gimana Bapak bilang nggak kenal? Namanya segede gaban lupa ditulis. Bulu ketek kayak nggak tahu aja. Oh ya. Sekalipun ada di situ Melkisedek atau siapa, ya kita nggak penting tahu hal-hal itu. Yang penting kita percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Itu aja sih. Iya, itu nggak masalah. Itu aja. Pak. Kita nggak perlu kayak mana alurnya. Berarti Bapak di sini, berarti sebenarnya alurnya Bapak adalah sama seperti Islam, Pak. Ada juga Islam yang mengatakan seperti itu, Pak. Ngapain sih debat agama begini tanpa dia tahu sadarannya seperti apa. Begitupun Bapak, berarti bukan ranah Bapak di sini, kan begitu. Maksudnya gini, kita debat jangan kata membanding-bandingin agama yang lain ke sini, nggak usah gitu. Intinya terus apa yang kita debatkan kalau bukan perbandingan, Bapak? Ya maksudnya jangan dibandingkan bang gitu. Justru kita harus suka perbedaannya itu gitu. Perbedaannya. Ya udah, coba berikan saya tema. Coba berikan saya tema yang tidak, atau saya mau, atau Bapak mau diskusi dengan saya tanpa membanding-bandingkan agama. Boleh Pak? Bapak tahu cara berdiskusi dialektika, tahu? Tahu. Oke. Cuman ya udah, di luar agama. Kalau di luar agama dan udah Pak, udah. Kalau di luar agama tidak akan dibahas. Jadi kita membahas tentang dialektika aja Pak. Contoh seperti ini pertanyaannya. Ketika naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar kemana Pak? Gimana? Coba diulang. Ketika naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, kalau keluar ke mana Pak? Naik ke atas, terus turun ke bawah, maksudnya kemana gitu? Masuk ke dalam. Masuk ke dalam terus? Keluar kemana Pak? Masuk ke dalam, keluar ya pintu. Lewat pintu maksudnya gitu ya? Ya maksudnya kayak mana? Aku nggak ngerti ya pertanyaannya itu kayak mana ya? Aku nggak paham. Ya itu maksudnya kemana? Gini Pak, dalam diskusi lintas agama itu ada hal yang untuk dipertanyakan seperti apa konsep ketuhanan itu,
bagaimana kita memahami tentang Tuhan itu, seperti apa Tuhan itu, Pak. Ya, Ketika kita justru itu, memahami, Bang. gini Pak, sebentar, jangan patahkan saya Pak. Ketika kita memahami dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, hanya Tuhan yang dapat disandingkan kata maha. Ketika kita masuk dalam kata maha itu, ketika maha yang disandingkan dengan maha besar sudah tidak akan lagi ada lawan katanya. Maha besar sudahlah maha besar, tidak mungkin maha kecil. Maha goib, maha adil, maha perkasa, maha... Ya pokoknya segala maha tidak akan pernah dapat dipatahkan oleh Tuhan itu sendiri. Apabila semua itu dipatahkan sendiri, berarti kemahaannya itu hilang, Pak. Ya gini, Bang, kalau kita cari ini perbandingannya, Abang percaya Isa Al-Masih itu Yesus kah? Kalau nggak Gimana? disalibkan, saya percaya, Pak. Ya, jangan kayak gitu, Bang. Jangan dibilang kalau disalibkan, jangan kayak gitu. Maksudnya Abang percaya, Abang nggak, itu aja. Ya udah sama, Pak. Ah, sama. Terus yang di Yesus kan disalibkan, di Abang kan enggak gitu kan? Nah, itu Tapi ceritanya Abang Paulus, percaya Pak. gitu. Berarti Abang Itu percaya kalau Yesus itu disalib juga. enggak percaya, Pak. Kalau kan Bapak bilang, apakah Bapak percaya? Kan saya mempunyai penjelasan. Kalau percaya bahwasanya Yesus diselamatkan dan diserupakan, lalu Yesus diangkat ke langit, Yesus diangkat ke langit, Pak. Tidak sampai disalibkan. Nah, pertanyaannya, ketika diskusi itu mau dilanjutkan, mari kita bahas siapa yang membuat cerita bahwasanya anak manusia yang sangat mulia ini, yang segala sesuatu firman Tuhan melalui dia, kenapa bisa disalibkan? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkannya? Pasti Bapak menjawab, itu adalah nubuatan, itu adalah penggenapan, itu adalah penebusan Semua, dosa. Kan begitu? iya, itu memang penebusan dosa. Maksudnya gini kan, Tuhan bisa aja melakukan apapun. Namanya dia guru gitu kan, mengajarkan umatnya gitu. Dengan cara dia seperti itu, ya kita nggak boleh debat gitu. Maksudnya itu Sudah ya udah berapa? alurnya gitu. Sudah berapa Hah? murid guru yang menjadi seperti gurunya, Pak? Aku mau nanya sama Bang, misal kata Abang guru, Abang mengajarkan murid Abang nggak? Anggaplah Saya Abang guru mengajarkan. SMP, entah guru SMA gitu. Saya pernah menjadi asdos, Pak, selama satu tahun Terus 3 di saat bulan. Abang ngajarin, Abang praktekin dulu nggak sama muridnya gitu? Saya sudah Enggak. mempraktekin dan sekarang murid saya sudah ada yang menjadi dosen, Pak, sekarang. Pertanyaannya, ketika Seperti Tuhan itulah Yesus itu. ketika Dia Tuhan harus mempunyai murid, mencontohkan dulu, mencontohkan sama betul, muridnya seperti itu. Karena tanpa dicontohkan manusia ciptaannya nggak bakalan tahu. Ya, sudah kayak berapa mana murid? cara nyembah. Sudah berapa muridnya menjadi Tuhan, Pak? Ya, tujuannya bukan menjadi Tuhan, Pak, tapi melakukan yang terbaik, melakukan yang baik gitu, Pak. Bukan mau menjadi Tuhan gitu, jangan salah paham, Pak. Iya, saya Jangan salah seperti paham, itu Pak, ya. karena agak Jadi lain kalau ajarannya, Abang Pak. gini, Bang. Kalau Abang Ya. ngajar, berarti murid Abang pengen jadi Abang juga gitu. Abang kayak gitu kan? Lebih dari harus itu jadi bahkan. Abang. Kebanggaan seorang guru. Gitu. Kebanggaan seorang guru ketika Harus seorang jadi murid seperti gurunya ya. melampaui kesuksesan gurunya. Bukan ya. Jangan disamakan sama Tuhan, Bang. Di luar nalar itu, Bang. Itu pemikiran Abang itu terlalu jetek loh itu. Ya, makanya, Pak. Sekarang kita lihat di sini siapa yang pemikirannya terlalu cetek, yang merendahkan Tuhan, boleh? Gini, Pak. Gini ya. Bolehkah Tuhan direndahkan, Pak? Ya justru itu. Bolehkah Tuhan gini. Kita bukan mengatakan bahwasanya apakah Tuhan boleh merendahkan diri? Apa sih Bapak bilang? Ya dia Maha Kuasa, Maha berkehendak. Sekarang saya tanya, bolehkah kita merendahkan Tuhan? Maksudnya Tuhan sendiri merendahkan diri ya boleh aja. Bukan. Kita, bolehkah kita merendahkan Tuhan? Itu tergantung kemanusiaannya. Dia mau merendahkan, mau apa, terserah dia. Itu dosanya dia. Saya nanya kita, Bapak, bolehkah kita sebagai manusia biasa merendahkan Tuhan? Jawabnya, ya boleh-boleh aja. Kenapa tidak? Kita boleh merendahkan boleh-boleh aja Tuhan. dong. Kenapa tidak? Ya boleh-boleh aja. Itu tergantung kita. Oke. Tuhan di dalam pemahaman Bapak itu setara dengan apa sih, Pak? Tuhan itu nggak bisa disetarakan dengan siapapun. Lantas Tuhan itu boleh direndahkan oleh manusia? Aku mau nanya, lantas itu live buat konten merendahkan agama kita itu gimana? Itu kan sama aja merendahkan Tuhan juga. Bukan, Pak. Ketika Bapak mengambil dari segi negatif atau mengambil dari segi
curiga bahwasanya kami merendahkan, disitulah Bapak akan tersesat sendiri dalam dialektika ini, Pak. Tapi ketika Bapak memahami bahwasanya apa tujuan kami hanya bertujuan ketika Bapak naik diskusi dan tidak memakai imani saja, Bapak kita melawan akal logika seperti apa, kita bisa jadikan itu Pak, seperti apa diskusi itu. Tapi kalau Bapak hanya mengatakan bahwasanya kita merendahkan, sama sekali tidak Pak. Justru kitab Bapak lah yang merendahkan Tuhan Bapak. Nah, di sini kami ada untuk mengajak Bapak untuk berpikir lalu memilih. Karena sejatinya Bapak setiap hidup, menjalankan hidup di dunia ini, Bapak selalu memikirkan dulu baru memilih sesuatu. Sedangkan Bapak ketika memilih Tuhan, kenapa Bapak tidak memakai pikir dulu, baru memilih gitu loh. Nah, mari kita uji itu. Uji pemikiran itu Terus seperti apa gini, tujuannya. gini Bang, gini ya. Prinsip manusia itu beda-beda Bang ya. Jangan Prinsip disamakan manusia gitu. beda. Oke. Abang jangan memaksakan kehendak abang sendiri pengen masuk ke abang gitu ya. Oke, Itu banyak. la ikrah fiddin Pak, la ikrah fiddin. Di sini kita berdiskusi dari tadi saya bilang adalah mari kita uji akal pikiran kita bersama Pak. Seperti apa bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti apa arti Tuhan itu, seperti apa esensi Tuhan itu, bagaimana Gini, Bang. bisa. Bentar, aku potong ya. Aku semenjak kecil, semenjak lahir, aku menganut agama Kristen. Oke. Terus ada perdebatan seperti ini, hanya gara-gara mendengar-dengar live seperti ini, lantas aku berubah, tidak bakalan Bang. Aku sekali percaya seumur hidup sampai mati. Itu Tidak apa-apa, prinsipku Pak. Bang. Tidak apa-apa. Ketika Bapak mengatakan seperti itu, sama sekali tidak apa-apa. Sekali lagi saya bilang, la ikrah fiddin. Bahkan Rasulullah SAW ditegur langsung ketika dia memaksakan pamannya untuk masuk Islam. Ya gini Bang, ada juga sebagian orang kepercayaannya goyah gitu. Kalau itu belum sepenuhnya Bang. Percaya Bapak? Kristen Bapak itu, percaya gitu. tidak bahwasanya orang Kristen ketika imannya goyang, dia mulai memakai akal pikirannya. Bapak percaya tidak? Kebanyakan Bang, yang tapi itu prinsip manusianya juga sih. Nah, Misalnya kan kayak abang lah, gini Bang, abang Islam, terus aku misalnya kita sharing gitu, terus abang berubah pikiran, berarti kan abang sama sekali nggak sepenuhnya percaya sama agama abang kan gitu kan? Coba, jatuhnya ya seperti itu. Berikanlah saya pemahaman seperti apa di dalam agama Bapak yang bisa membuat saya berubah pikiran, bahwasanya saya salah menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Ya gini Bang, kita kan sama-sama belum tahu Tuhan itu seperti apa ya. Itu saya sudah tahu Pak. Nah, masalahnya saya sudah tahu Pak. Abang udah pernah jumpa atau siapa yang udah pernah jumpa? Tidak perlu saya menjumpai seseorang yang dapat menyelamatkan saya. Saya kasih di agama kami sendiri Bang, udah ada yang jumpa, yaitu Yesus Kristus. Nah, itulah dia pertanyaannya Pak. Apakah Bapak jadi sudah kita pernah udah ketemu ada dengan bukti Yesus gitu. Kristus? Kita udah ada bukti kalau kita punya Tuhan. Apakah Bapak sudah pernah bertemu dengan Yesus Kristus? Nabi-nabi udah jumpa sama Yesus. Apakah Bapak sudah pernah bertemu dengan nabi-nabi? Bukan seperti itu Bang, pertanyaan konyol itu. Itu pertanyaan konyol itu. Saya kembalikan pertanyaan Abang itu terlalu konyol. Saya kembalikan pertanyaan Bapak tadi. Apakah Anda sudah bertemu Tuhan? Saya akan memberikan analogi Pak. Saya naik pesawat dari Jakarta ke Amsterdam. Saya tidak tahu pilotnya siapa Pak. Tapi saya yakin saya bisa diselamatkan sampai di sana dengan keahlian pilotnya. Saya tidak perlu Pak masuk. Oh, siapa nama Anda? Di mana rumah Anda? Seperti apa Anda? Tidak perlu. Tapi saya percaya bahwasanya yang membawa pesawat pemikiran kita manusia Bang, itu pemikiran kita manusia seperti itu kan. Gini Kang, seperti itu, host sebentar host, Kang Rashid, sebentar Bang Pelatih. Tapi Bang Pelatih tadi bilang enggak. Bentar ya, Kang Rashid ganteng bentar. Tadi Bang Pelatih bilang bahwasannya, oh saya nggak akan goyah Pak Pelatih. Saya juga selama 30 tahun lebih tidak goyah Pak. Dulu saya bilang tidak goyah, malahan dulunya mohon maaf. Saya adalah pembuat hujatan kepada pihak yang sekarang, pihak Muslim Pak. Saya termasuk yang mengarang tentang hadis-hadis ala FFI itu saya Pak. 2009-2010 itu termasuk saya. Bentar Pak. Sebentar Bapak, nanti saya kasih waktu Bapak. Saya dulu berkatakan saya tidak akan pernah goyah Pak sekalipun. Saya membawa Melkisedek ini dan satu ayat lain kepada pihak gereja, kepada pastor saya. Apa yang dikatakan imani saja, kamu sesat, kamu bidat. Saya lari Pak ke pendeta Kristen. Awalnya Katolik, pendeta Kristen saya tanya. Mereka juga berkatakan hal yang sama. Kamu bidat, kamu sesat. Saya lari ke Batrik Pak, Patriark Ortodok. Mereka juga berkata yang sama. Imani saja, jangan sesat.
Lalu bagaimanakah saya memutar keimanan saya atau bersikukuh dengan keimanan saya ketika logika saya itu cair dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Saya dulu berkata, Pak, makanya ketika ada, mohon maaf nih, Kristen-Kristen yang naik ke Komal membawa apa-apa yang pernah saya tulis dulu untuk menghujat Islam, saya sudah tahu jawabannya karena saya yang membuat dulu. Gitu loh, Pak. Sudah dibilang oleh Bukan Kang Rashid tadi, penghujat saya iya kampret dulu lu. gue. Iya dulu gue. Ketika saya bilang juga kepada Alek Papariko, dan juga ditimpal oleh Kang Rashid, like Rafidin, tidak ada paksaan Pak dalam agama. Kami pun tidak memaksa Bapak dan Alek Papario, kita hanya discuss di sini. Perbandingan ini silahkan yang di bawah. Jika yang di bawah memang mendapat hikmat atau mendapat bimbingan Roh Kudus atau menjadi mualaf, itu terserah mereka, personal mereka. Intinya kami hanya menyampaikan. Di sini discuss tidak ada dari tadi memaki, mohon maaf kata-kata yang aneh tidak ada, Pak. Silakan Bapak tanya kepada Alek Papariko. Adakah di sini Bang Rashid memaki? Tidak ada. Adakah Ustadz Tahta di sini? Nggak ada. Bang Handi ada? Tidak ada. Bunda Rahma tidak ada. Apalagi host. Curhat, Bes. Jangan curhat dulu, kita lagi. Enggak. Iya, bentar. Udah. Gitu ya, Pak Pelatih ya. Silahkan Bang Rashid. Jangan sampai gue jambak rambutnya. Silakan Pak ditanggapi dulu Pak. Ya tanggapi dulu, Pak. Gini, maksudnya gini, saya tidak bilang menghujat-hujat gitu, tapi tadi kan aku dengar membanding-bandingkan Yesus itu sama siapa tadi? Yang abang bilang dia ada di Alkitab gitu. Siapa tuh? Melkisedek. Nah, nanti dituhankan pula gitu kan. Itu jangan, nggak boleh seperti itu. Ya, maksudnya kita percaya Yesus itu Tuhan, ya udah gitu aja. Itu nggak boleh dibantah gitu. Oke, maksudnya. Pak, pelan-pelan deh Pak, izin ya Pak ya. Mohon maaf Pak, pelan-pelan saya bertanya, apa yang membuat Anda menuhankan Yesus Pak? Apakah pendeta atau Bapak membaca apa yang ada dalam Bukan kitab pendeta. Bapak? Itu kan semenjak kecil sampai sekarang ini saya masih tetap percaya Yesus itu Tuhan, dan itu saya tidak boleh membantah itu. Karena karena saya mengimani dari kecil gitu, dan itu bukan untuk sekarang ini gitu. Dari kecil, dari saya kenal agama gitu. Bagaimana Bapak bisa mencari kebenaran itu, Pak? Dengan cara apa Bapak mencari kebenaran itu? Karena dalam seperti segi ini, apapun. Maaf Gini, Pak, dalam segi apapun ketika ada masalah dalam hidup umpamanya, bagaimana cara Bapak untuk mencari solusi atau mencari akar masalah itu seperti apa? Untuk menunjukkan kebenaran yang Bapak ingin tahu. Kita bukan ngomongin agama, Pak. Sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ketika ada masalah, bagaimana cara Bapak untuk mencari tahu akar masalah ini dari mana? Dengan cara apa, Bapak? Gini ya, Pak. Aku tidak pernah ibarat kata pengen cari tahu tentang sesuatu yang bersangkutan dengan iman saya sendiri. Bukan iman, Pak. Bukan iman, Pak. Jadi, saya hanya mempertanyakan bagaimana Bapak ketika ada masalah dalam hidup, untuk mengetahui masalah ini akar masalahnya dari mana, apa yang Bapak lakukan? Kan di sini saya kasih contoh nih Pak, Bapak mungkin agak-agak ini ya. Kan ketika kita mencari akar masalah dengan cara mempertanyakan seperti apa awalnya dari masalah ini, siapa yang membuat masalah ini, siapa yang memulai, kenapa bisa terjadi, kenapa semua ini bisa termulai, kan begitu. Siapa yang menyebabkan, bagaimana, dan di mana. Kan seperti itu. Banyak hal yang bisa dibuktikan atau ditunjukkan seperti apa kita menilai, Pak. Dengan cara apa? Dengan kita pakai akal kita sebagai manusia normal pada umumnya untuk mempertanyakan seperti apa masalah itu agar kita bisa mengetahui akar masalahnya di sini. Seperti ini. Makanya semuanya bisa begini, begini, dan begini. Nah, disitulah kita mau mempertanyakan atau ayo Pak, kita cari sama-sama gitu. Bagaimana pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 mengatakan firman telah menjadi manusia, bahkan tidak ada di situ mengatakan firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Tapi siapa yang mengatakan bahwasanya firman yang menjadi manusia ini adalah Yesus? Nah, ayo kita cari masalahnya, Pak. Kita uraikan lagi. Ketika Bapak mencari ayat-ayat lagi, ada lagi ayat yang lainnya menimpa saling timpa tindih. Jadi di dalam kitab Bapak sendiri, kata Bapak mengimani hanya dengan meyakini tanpa membaca kitab, berarti Bapak tidak memahami bahwasanya kitab Bapak sendiri adalah kitab timpa tindih, gitu loh. Saya bisa menjelaskan. Oke. Yang di kitab itu mungkin ada sebagian kata-kata yang agak tidak masuk akal gitu. Seperti itu maksud Bapak gitu kan? Tidak Bisa masuk jadi akalnya. seperti itu. Oke, tidak
tidak masuk akalnya karena dengan titel yang sama sebagai rasul, tapi dengan cerita yang berbeda sebagai pencerita di dalam Alkitab untuk diimani seseorang pada zaman sekarang. Tapi kenapa bisa diterima dengan hal yang berbeda? Kenapa diterima dengan hal yang berbeda gitu loh? Contoh, ketika ada yang mengatakan A, ternyata yang mengatakan itu adalah C. Ketika yang tadinya si A mengatakan A, ternyata yang si C mengatakan C. Harusnya kalau memang si A sudah mengatakan B, si C juga harusnya mengatakan B. Jadi ketemu, runutannya pas. Gitu loh. Satu orang yang membawakan ajaran itu, yaitu apabila memang Yesus sebagai Tuhan, kenapa tidak satu orang aja yang membawakan dan menceritakan ke seluruh bumi bahwasanya betul adanya semua cerita ini. Jadi tidak macam orang kayak ngegosip, habis itu pisah, habis itu ceritain ke kelompok-kelompoknya lain-lain, ternyata beda cerita. Gitu loh. Itulah makanya namanya ketika kita memberitahukan kepada orang, kita tidak dapat mempercaya kepada seseorang itu bahwasanya apa yang kita beritahu akan sampai dengan persis seperti apa yang kita sampaikan. Silakan ditanggapi, Pak. Seperti ini, Pak. Haus saya. Karena gini ya, aku sebenarnya setiap lihat live di mana-mana itu selalu ada perdebatan agama. Tapi yang paling itu menonjol bagi saya, Kristen dan Muslim seperti itu ya. Itu Betul. sangat menonjol, sangat di mana-mana selalu itu, bahkan di YouTube di mana-mana gitu kan. Apakah kita nggak bisa gitu? Tidak perlu debat gitu. Kita ya sama-sama saling percaya membahas yang baik-baiknya gitu. Bisa, Tidak Pak. perlu kita seperti itu kan. Jadi Bisa. kita toleransinya kuat gitu. Betul, bisa, Pak. Justru kita membangun toleransi yang baik gitu. Jadi mau siapapun yang masuk Muslim, yang masuk Kristen, itu tidak ada istilah karena live ini aku jadi masuk Muslim, karena live ini aku jadi tidak seperti itu. Jadi kita membangun toleransi yang kuat. Harusnya kita membangun live itu, kita buka toleransi yang kuat gitu, mengajarkan orang-orang itu kalau semua agama itu baik gitu, tidak menjatuhkan satu sama lain seperti itu. Karena kita beda-beda agama, tapi kita satu negara gitu. Oke, boleh saya Oke, begini Pak. Apakah Bapak merasakan hari ini bahwa toleransi yang sangat diterapkan oleh orang-orang Islam itu, apakah Bapak merasakan sekarang? Dulunya tidak ya, mungkin untuk saat ini udah toleransi udah lumayan lah untuk saat ini. Kalau dulunya tidak. Di mana Pak? Dulu tidak. Di mana Pak? Di Indonesia terutama. Contohnya daerah mana Pak? Ya maksudnya kan kalau Muslim kan di mana-mana kan mayoritas gitu Bang ya. Tapi jangan tersinggung ya. Mungkin jangan tersinggung gitu. Dulunya di Jakarta 2013 kali ya, 2013 itu. Mantap. Ya. Ini serius. Betul. Di saat kita di saat kita dilihat mau misalnya ke gereja gitu, pulang gereja itu Muslim gitu rasa nggak enak gitu lihat kita, atau kita sapa gitu pun perasaannya nggak enak gitu. Kenapa gitu kan? Padahal kita hanya beribadah gitu, bukannya semata-mata kita mengganggunya atau apa, enggak gitu. Jadi seperti itu. Sekarang ini memang toleransi udah lumayan bagus lah dari yang dulu-dulu gitu ya. Mungkin abang juga merasakan itu juga gitu. Oke, saya jelaskan ya Pak ya. Bapak tadi menyebutkan 2013. 2011 sampai 2014 awal itu saya pribadi yang pernah merasakan yang namanya misionaris Pak. Misionaris. Itu sangat amat marak di Jakarta ini Pak. Membuat pin-pin merpati, membagi-bagikan kepada wanita-wanita berjilbab yang pada saat di Car Free Day. Saya sendiri manusianya Pak, yang merasakan itu, yang melihat itu. Saya diam. Ada ibu-ibu pakai jilbab, dikasih beras, dikasih Indomie. Ini dari Tuhan Yesus ya Bu ya. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bla 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 bla. Saya ngeliatin aja. Oh, saya bilang begini caranya. Saya bilang, ada nggak satu orang di sini yang bisa ngobrol dengan saya buktikan bahwasanya Yesus itu beneran Tuhan apa manusia? Bubar Pak. Nggak sampai 10 menit bubar. Saya cuma ngomong kayak gitu. Gini Bang. Itu di Car Free Day. Sebentar Pak. Ketika Bapak menceritakan pengalaman Bapak, saya akan menceritakan pengalaman saya yang sangat luar biasa, sebenarnya lebih panjang daripada Bapak. Iya, silakan. Ketika saya tanyakan adalah,
Apa ini terjadi? Kenapa misionaris itu di tengah-tengah Car Free Day Jakarta yang ribuan orang lewat dengan berani memampangkan dan mengajak orang-orang yang pakai jilbab memberikan beras, memberikan Indomie, harus mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, Ibu, terimalah Yesus, bla 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 segala macam. Itu saya sendiri. Saya kira ketika saya berbicara seperti itu dan mereka bubar, pikir saya minggu besoknya nggak terjadi lagi. Ternyata pindah lokasi. Nah, ternyata yang lebih salahnya adalah saya pikir itu pindah lokasi, ternyata enggak. Dengan oknum kelompok yang sama, dengan orang-orang, dengan rencana yang sama, dengan oknum yang berbeda. Tapi intinya adalah Oke, misionaris, pemurtatan massal. Gitu loh. oke. Dan itu Bang, itu aku nggak bisa, itu mungkin bisa aja itu nyata atau enggak, itu mungkin ya yang abang Ada alami di gitu YouTube. kan. Ada di Oh YouTube, iya, Pak. oke. Ya, Ada di YouTube. dan aku pengen cerita lagi nih Bang ya. Nah, Mm-mm. di saat bulan puasa, posisinya di Jakarta, aku merokok di jalan. Bukannya aku tidak menghargai, tapi kan tidak semata-mata kita harus mengikuti gitu. Aku merokok, ada orang, woi, lu ngapain merokok katanya? Nggak tahu apa ini bulan puasa katanya. Padahal dia nggak nanya, aku itu agama apa seperti itu. Harusnya kan toleransi itu kan nanya, abang non muslim ya? Iya. Oh, pantaslah merokok. Kan harusnya seperti itu ya. Harusnya. Ini enggak, langsung dicabut rokokku. Enggak tahu sopan santun lu, ini bulan puasa merokok. Kan seperti itu. Apa mana toleransinya gitu. Ketika abang mengatakan bahwasanya saya seorang Kristen, pasti abang akan menceritakan bahwasanya dia tetap lanjut emosi. Katanya saya tidak menghormati, katanya kan begitu ceritanya kan. Gini Bang, Jadi kita kan tidak harus misal kata gini ya, kami Natalan, masa ya abang nggak ikut Natalan harus kupaksa? Ayo Natalan. paham. Nggak seperti itu kan? Kita kan seperti itu Bang. Dulunya bahkan aku mau makan semenjak kejadian itu, pas bulan puasa, aku mau makan aja sembunyi-sembunyi. Aku udah lapar. Abang bayangkan coba. Mau makan aja aku Bang, sembunyi-sembunyi. Sama Pak, saya Aku juga waktu bulan non-muslim. puasa saya makan sembunyi-sembunyi Pak. Sembunyi aku, padahal aku bukan muslim loh. Tapi aku menghargai saking takutnya gitu kan. Nanti kejadian pula, merokok aja udah mau dihabisin, apalagi makan gitu kan. Apakah dengan itu Bapak mempunyai hikmah, yaitu hikmahnya apa? Bapak berhati-hati dan untuk menghargai orang-orang Islam yang puasa, Bapak bersembunyi-sembunyi makan. Betul tidak? Saya menghargai Bang, justru saya itulah menghargai hikmahnya, kalian Pak. menakuti seperti itu. Jadi saya dua alasan. Ya, jadi ujung-ujungnya saya takut dong, trauma gitu. Masa merokok pengen dihabisin gitu kan, pengen dikeroyok gitu. Berarti kan pengalaman Bapak ini kan terfokus kepada oknum kan, terfokus kepada oknum begini Pak. Sebenarnya saya mau bercerita seperti ini Pak tadi. Yang pertama tadi, misionaris itu marak terjadi di mana-mana. Yang kedua, misionaris itu juga sekarang marak di TikTok. Dengan cara apa? Dengan Dan cara... gini Bang, tunggu Bang. Dan aku kan dulunya ngekos sama orang muslim juga, tapi kita toleransinya enak lah berdua gitu. Memang gak semua muslim seperti itu. Jadi aku ngomong sama kawan itu, tadi aku ketemu di jalan sambil merokok gitu, aku dimarahin. Aku bilang, marahin siapa katanya? Gak kenal gitu. Mungkin muslim, aku bilang. Orang gila itu. Kalau aku di situ tadi, kata dia, ngapain dia ngelarang orang gitu kan? Bapak yang menceritakan sendiri, Bapak yang menjawab sendiri kan. Jadi ketika gini Pak, begini loh maksudnya saya Pak. Di dalam diskusi lintas agama itu, yang namanya dialektika itu kita tidak boleh membawa oknum, membawa perorangan, tapi kini ruang lingkupnya Pak. Dari tadi saya berbicara lingkup, ruang lingkupnya, aktivitas agamanya, bukan orangnya gitu loh Pak. Ketika Bapak mengambil sudut kepada orangnya tersebut, tidak akan ada kebaikan yang Bapak akan terima. Banyak cara Pak, begitupun juga saya. Kalau saya mau menarik, banyak cara Pak. Belum keluarga saya, belum siapa teman saya, belum yang ono dihamili cuman buat biar jadi Kristen. Kan begitu bisa Pak, tapi kan nggak elok Pak. Di sini saya sudah menunjukkan ajaran kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diteruskan oleh Rasulullah SAW. Saya sudah menunjukkan Bapak sopan, saya juga sopan menjelaskan. Tapi ketika Bapak bernarasi, tunjukkanlah narasi itu bahwasanya kita mengambil ruang lingkup yang secara umum, Pak. Bukan secara oknum-oknum yang Bapak ceritakan. Kalau Bapak mau cari oknum, Bapak akan menemukan oknum yang sangat luar biasa jeleknya di negara ini, Pak. Karena apa? Bapak tahu sendiri, yang paling banyak
orang Islam Pak di dalam penjara Indonesia ini Pak. Tapi coba kita lari ke Amerika Justru Pak. itu. Justru Coba kita itu. lari, Maksudnya, oke. Coba kita lari maksudnya ke gini. Amerika. Agama apa yang Bentar. paling banyak di penjara Pak? Bentar, Kan Bang. begitu. Kita tidak mengatakan banyak di penjara agama apa atau apa. Itu tidak penting bagi kita. Iya Seperti makanya itu. jangan lari ke oknum Pak. Maksudnya, saya bukan mengatakan oknum gitu ya. Jadi saya sempat kepikiran kalau muslim seperti itu gitu. Gini ya. Gitu kan sempat pemikiran seseorang kan pasti seperti itu ya. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Misalkan abang lah. Kita Natalan tanggal 25. Terus abang aku lihat biasa-biasa saja gitu. Merokok-merokok gitu pinggir jalan. Lu kok nggak ikut Natalan gitu? Kan nggak mungkin. Sanggup pautnya apa gitu kan? Seperti itu kan? Harusnya seperti itu. Kalau toleransi itu kan ya seperti itu. Gini loh, Tidak perlu Pak kita. Pelatih. Pak Pelatih dari tadi bilang toleransi. Sebenarnya dengan Bapak merokok di bulan puasa dengan tempat yang mayoritas Muslim aja, Bapak itu sudah tidak bertoleransi. Itu Bapak membantah pernyataan Bapak sendiri. Justru seperti ini Bang. Seharusnya gini loh Pak, sebentar Pak. Saya enggak lama, setengah detik aja, setengah menit aja. Bapak bilang tadi, ada orang ngerokok diambil gini loh Pak. Kalau Bapak memang bertoleransi, seharusnya Bapak menghargai. Ini bulan puasa. Jangan kita merokok di jalanan. Jadi aku harus berpuasa. Seperti itu maksud Abang kan? Seperti enggak itu kan? berpuasa, Bapak. Jadi Enggak loh Pak, tidak di ruang publik. Bapak silahkan di kamar, di tempat yang memang tidak banyak orang. Seperti ini nih. Kecuali aku makan babi di hadapan kalian, itu mungkin salah. Tidak babi Bapak. Tidak babi, rokok aja kita bilang. Rokok aja. Rokok aja, tidak babi. Kecuali aku. Pak, hal-hal yang membuat orang batal puasa itu apa Pak? Bapak tahu nggak? Kata gini aja Bang, jangan karena agama aktivitas orang dikacauin gitu. Maksudnya ya aku mau merokok aja. Iya, Bapak mau lari kemana Pak? Bapak mau saya teruskan argumennya ketek bulu ini. Bapak mau lari kemana? Mau menunjukkan toleransi atau mau menunjukkan kenyamanan Bapak tapi terganggu? Yang mana sih sebenarnya Pak? Kalau memang dia toleransi Bang, harusnya dia ingatin aku aja. Bang jangan merokok Bang di publik. Kan bisa enak. Seperti dengan cara begitu. Dengan cara begitu. Tidak harus pengen menghabisi atau apa, tidak seperti itu. Berarti kan kembali ke oknum. Kembali kan ke oknumnya kan? Itu personal kan, kembali ke oknumnya kan. Jadi yang mana yang Bapak mau tunjukkan gitu loh sebenarnya. Apa yang Bapak mau tunjukkan di sini? Mau tunjukkan bahwasanya Islam itu tidak menunjukkan, Pak, seandainya toleransi itu tidak ditegakkan di negara ini, Pak, udah habis kalian. Habis Pak, sehabis-habisnya. Seperti itulah jiwa-jiwa yang tidak ini, seperti itu. Makanya kan benar gak saya bilang, kalau kami tidak menerapkan yang namanya toleransi, udah habis kalian Pak. Karena apa? Bapak tahu tidak bagaimana Rasul kami dihina di sini seperti apa Pak? Bapak tahu tidak? Al-Quran diterjemahkan. Jangan disamakan gitu. Nah, apa yang lagi yang mau disamakan? Ya maksudnya mana nih Pak? Bapak nih tujuannya sebenarnya arah diskusinya kemana? Mau memojokkan satu orang untuk menjelekkan sebuah agama begitu? Bukan atau gimana? Itu. Kan tadi aku bilang kan tidak. Sekarang sepakat apa tidak? Sebentar. Sekarang sepakat apa tidak? Kalau kami Indonesia, orang-orang Islam di Indonesia tidak menerapkan yang namanya toleransi, Bapak ini sudah habis. Iya apa tidak? Itu tergantung. Loh, Bapak, kalau kami tidak menerapkan yang namanya toleransi, menurut Bapak kira-kira apakah orang Kristen di negara ini masih bertahan? Dengan cara apa? Pertama, yang Bapak tidak paham, kata Allah dicolong, kata Rasul dicolong, Rohul Kudus, malaikat, terus banyak sekali kitab-kitab Al-Quran yang diambil. Bapak paham nggak itu? Bapak paham nggak? Bapak paham tidak itu Pak? Kalau soal toleransi, agama kami belum pernah menggusur namanya ini ya, masjid ya. Saya belum pernah. Data ini. Sebentar. Jangan Bung. Oke, agama Bapak tidak pernah toleransi Bang. No. Kalau toleransi bukan. Gitu. Ketika saya menjelaskan seperti ini, Bapak sudah mulai keluar bahwasanya ingin yang Bapak tahu sebenarnya ada sesuatu yang Bapak ingin keluarkan. Tidak apa-apa Pak, keluarkan Pak. Tapi ketika saya mengeluarkan satu hal, Bapak bisa tangkis tidak? Kalau nggak ada yang namanya agama,
yang harus menjajah dulu, baru menyebarkan Injil, apakah Bapak ada di negara ini? Kira-kira Bapak bisa jawab. Kalau nggak ada penjajah yang mau merampok semua isi Indonesia ini, apakah agama Bapak ada? Bisa jawab? Semoga Bapak paham sampai situ. Atau Bapak pernah mempelajari bahwasanya yang namanya 3G, Gold, Glory, dan Gospel, itu yang mereka datangkan, Pak, ke Indonesia ini. Kita tidak perlu membahas itu. Maksudnya Tidak gini. perlu kan? Iya, makanya Pak. Jangan Maksudnya ngomong gini. tentang Bentar. pernahkah Bentar. agama kami mengusir orang Bentar ini? dulu. Pernah, Bentar Bapak. dulu. Bahkan Bentar lebih dulu, parah Bang. dari itu. Bentar dulu. Gini. Silakan. Abang puasa, aku merokok. Abang wajar nggak marah-marahin aku? Kembali lagi ke oknum, astagfirullah. Enggak, maksudnya abang itu dijawab dulu, wajar nggak? Bapak cari orangnya, saya gampar sekarang, Pak. Aduh, cari 2013 udah meninggal kok rasa dia sudah. tuh. Berarti Udah adalah saya sebagai umat Islam tidak setuju dengan orang yang lakukan itu dengan cara itu. Dengan cara Nah, itu yang kalau kuminta dia dari tadi. menegur Bapak, kalau dia Itu yang menegur kuminta Bapak, dari tadi, Bang. Harusnya jawabnya seperti itu. Itu dia. ya sudah selesai. Tapi intinya adalah yang paling salah siapa yang mau dicari? Bapak mau cari yang paling salah. Bapak ada di negara Islam. Negara yang mayoritas Jangan Islam, bilang, bukan Bang. negara Islam, Ini, maaf. ini bukan negara Islam, bro. Negara mayoritas Islam yang penduduknya banyak Islam yang sedang menjalankan ibadah. Masa iya sih Bapak yang minoritas nggak menghargai, Pak? Maaf, Pak, kata-kata saya nggak tahu. Masa iya sih Bapak tidak mau mencoba untuk ngindit-ngindit gitu kan, ngelihat ada orang nggak yang lewat, ada nggak orang yang lewat kalau saya ngerokok di sini, atau bisa nggak ya saya ngerokok di sini, atau kumpul dengan Bang? Percaya Pak, pasti banyak orang-orang Islam yang ngerokok juga, yang cari tempat sudut-sudut Pak ngerokok. Iya, kalau memang betul, tempat Bang. ngerokok masalah rokok doang. Iya, betul. Maksudnya gini, Bang, masa iya kita harus setakut itu gitu? Setakut itu. Siapa? Kenapa Bapak takut? Kecuali aku Muslim, ya iya aku sembunyi dong. Nah, seperti terus kalau kan? Bapak yang Kristen, Bapak boleh bebas ngerokok di negara yang mayoritas Islam yang sedang beribadah. Begitu maksudnya. Oh, berarti itu ya bukan, maksudnya gini. Enggak, bukan. Jawab aja, Pak. Apakah Bapak ingin sebagai Bapak yang hidup di negara mayoritas Islam yang sedang beribadah dan Bapak ingin tetap bebas melakukan hal itu? Ya enggak masalah, Pak. Ya enggak masalah, berarti Bapak tidak menunjukkan toleransi dalam beragama. Ya udah selesai. Emang berarti ternyata masalahnya ada di Bapak sendiri. Ketika Bapak ngerokok, Bapak dimarahin, Bapak lebih mengkerucutkan, saya takut. Saya ini, ternyata yang Bapak mau sampaikan adalah, kok saya beginiin? Harusnya saya nggak dimarahin seperti ini. Harusnya saya dibiarin aja. Kan Bang, begitu maunya kan Bapak. Yang bulan puasa yang lewat, aku mau merokok di atas motor pun gak ada yang komplain. Kenapa? Toleransi sekarang udah enak gitu. Coba kalau di 2013 mungkin aku udah mati di jalan itu. Udah kena lempar batu atau apa. Mungkin bisa jadi seperti itu. Bapak artinya Bapak masih? Maksudnya? Bapak masih udah mati apa masih hidup? Ya maksudnya kalau 2013 mungkin aku merokok Bapak di atas kan udah motor. melewati 2013. Bapak masih, ini saya bicara dengan mayat atau manusia? Nggak ngerti. Paham nggak sih kalau posisinya di 2013 aku seperti itu? Mungkin ngerti kan? Paham kan? Di mana Pak Bapak mau seperti itu? Apakah 2013 Bapak setelah Bapak merasakan ngerokok di jalan itu, habis itu Bapak ngerokok, coba Bapak ingat-ingat, Bapak apa yang mau Bapak kemas di dalam diskusi ini? Apa yang Bapak mau kemas di dalam diskusi ini? Saya tanya. Enggak, maksudnya gini. Enggak, ya, kan Oke, selesai pertanyaannya. Orang Islam itu tidak toleransi. Orang Islam itu yang ngelarang Bapak tidak menerapkan toleransi. Orang itu orang itu tidak menerapkan toleransi. Bukan semuanya. Cuman Bapak parnoan, maka Bapak parno kan, jadinya Bapak ngerasa kayak ketakutan. Takut ngerokok di mana-mana, cuman masalah rokok loh. Coba ada nggak 2 atau 3 masalah case yang terjadi seperti apa? Kurang tahu juga sih. Maksudnya gini Bang, nah, kalau kan? soal makan sih, maksudnya gini. Bu Rahma. Siapa yang bilang nggak tahu diri? Enggak, dia ngomong ke saya. Bu Rahma ngomong ke saya itu. Terus gimana? Oh iya. Maksudnya gini, ini kan perubahannya memang drastis, udah mantap lah gitu. Jadi jangan lagi kita buat debat-debat seperti ini. Izin Pak, mohon maaf Pak, kisaran umur Bapak berapa pada saat itu? Kalau nggak salah 17 atau 18 ya. 17 tahun Bapak ngerokok di pinggir jalan, terus Bapak dimarahin, Bapak la ilaha illallah. Lah.
Dan Emang sekarang salah? Bapak di usia sekarang, Bapak ngerokok pada saat orang puasa, dan Bapak nggak ada yang berani marahin Bapak. Ya iyalah, Bapak udah Bapak-Bapak. Lari dia. What the hell's going on? Kenapa dia lari? Ada orang kayak begini. Gue mau bilang, gue dibilang bidat di gereja, sampai satu gereja ngeliat gue. Apakah itu toleransi? Usia 17 tahun. Host, seharusnya bilang tadi, ngerokok membahayakan. Bagus. Dia 2013, 17 tahun. Bosnya Muda terlalu banget dia. baik. Bosnya terlalu baik. Rusak tuh headset mahal. Terlalu baik Bang Ibes. Tapi seandainya kasih data itu di Bible-nya ya. Itu di Bible-nya di bilangan. Bu, nggak usah. Aduh, Burahma nggak pusing apa data mulu data nggak pusing apa? Pusing Gila. dah. Si data di Pantesan. Bible-nya. Usia 17 tahun ngerokok di pinggir jalan pas lagi bulan puasa. Terus dia bilang, saya dimarahin. Ya iya, lalu dimarahin Bapak. Lalu masih kecil. La Tapi ilaha menurut gue illallah. gini, Kang Rashid, Kang Bes, sebenarnya itu bapak-bapak baik loh buat dia itu. Ya masalahnya Iya kan? dia bilang sekarang semakin kesini semakin toleransinya itu semakin bagus. Berarti dia melakukan hal yang sama. Dia ngerokok di iya. pinggir jalan dengan usianya sekarang yang nggak ada yang berani ngelarang dia. Gitu loh. Siapa Iya. sekarang? Muka gua nih yang masih kinyis-kinyis kayak begini. Gua ngerokok di depan masjid nih. Dihajar gua asli. Di depan masjid gua ngerokok di bulan puasa. Digaplok gua. Coba kalau muka gua kayak bulu ketek ini. Nggak canda. Coba kalau Gue muka udah gua tua kayak ya. bapak gua. Gue kutuk lo ya. Bapak gua udah tua gitu kan. Terus mata merah kayak orang nggak pernah tidur. Terus ngerokok ngeliatnya apa? Siapa mau berani ngelarang gua? Hah? Ngerokok, mata melotot. Kira-kira nih, astagfirullahalazim. Bener-bener. Masalah ngerokok, dia usia 17 tahun. Sebenarnya gini loh. Sebenarnya tadi dia nggak ada pembahasan lagi. Dia mau menyudut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada aja ya manusia ini seperti ini, Allah. Maha benar segala firman-Mu, ya Allah, ya Allah. Jangan sampai gue jambak rambut lo, sabar. Astagfirullah, sampai Tapi kepencet salut loh ini. Ibes itu sabar. Salut ya. Lagi sabar dia, Bun. Lagi sabar dia, nggak ngopi dia, nggak dia. Kalau di Ya, emang Bible itu, janganlah ya, kau emang makan kuncinya bangkai. Bang, kasih dia ini. Janganlah kau makan bangkai, berikanlah kepada orang yang datang ke rumahmu. Atau kau jual kepada orang asing. Bun, itu aja dia nggak bisa jawab, Bun. Apalagi yang lain, Bun. Dasar. Bes, Kang Bes, dia 2013, 17 tahun. Iya. Anak gue dia dong. Tidak bohong. Anak-anak gue dong. Panggil gue kakek. Gak usah lah naikin, dia bikin pusing dengernya. Aku pikir apa dia mau. Halo, maaf. Halo. Halo Pak. Udah Pak, Berarti yang tadi itu berarti oknum gitu Bang ya. Harusnya jawabnya seperti itu Bang, tidak perlu pakai emosi gitu. Bukan Pak, Bapak yang salah. Bapak belagu. Kok 17 tahun ngerokok di pinggir jalan, orang lagi puasa. Belagu. Rasain, host marah. Bukan dia yang salah Pak, bukan dia. Bapak yang salah. Pak, Bapak dari belagu. tadi Kang Rashid udah bilang oknum loh, Pak. Kan seperti itu maksudnya. Iya, intinya Bapak belagu. Udah gitu aja Pak. Bapak yang belagu, usia 17 tahun ngerokok. Ya kan, ngerokok di jalan. Pantasan aja takut ngomong, takut orang parnoan. Lagunya di mana, coy? Lo benerin dulu deh device lo. HP lu HP apa sih? Naik-naik, lantang gitu suara. Ya santai lah, bro. Nggak bisa santai, gue nggak bisa. Gue kalau gue beli rokok ya, gue mau isap rokok ya, yang belagu. Kayak lu yang ngasih duit aja lah, bro. Ya udah kirim nomor rekening lu, gue kasih duit. Kasian deh nomor lu, gue aja, coy. rekening gue aja. Kirim nomor rekening lu, gue kasih duit. Udah Pak Pelatih udah ya, case-nya selesai ya.
Case-nya selesai ya, udah dijawab Kang Ya, Rashid ya. selesai. Ya. Udah ya, oke, udah Terus ini, aman. maksudnya, Abang merasakan toleransi itu dulunya kuat atau kayak mana? Ada perubahan Enggak. atau kayak mana? Enggak ada, Enggak Pak. ada ya sama sekali. Enggak ada sama sekali, Pak. Nggak ada. Sama aja, Pak. Itu cuman Tapi itu, Bang. oknum-oknum permasalahan-permasalahan yang terjadi, Pak. Itu Tapi cuman masalah entah oknum-oknum. itu karena Bang mayoritas, jadi tidak merasakannya gitu. Kalau kita Bang minoritas, kita merasakan itu loh. Itu Apa yang serius. Bapak rasakan? Apa yang Bapak rasakan? Kita merasa tertindas gitu. Itu Tertindas dulu di ya. mana, Bapak? Di mana Bapak tertindas? Cerita pindah Pak ke negara mayoritas Kristen kalau tertindas. Orang bikin Jadi sebel. dulu itu kita merasa tertindas saja gitu Bang. Cuman sekarang toleransinya udah enak. Kenapa? Bahkan masjid sama gereja pun udah bersamping-sampingan gitu. Udah Jadi nggak enak usah gitu. kalau ungkit yang Katedral lain sudah sama berlalu. Istiqlal dari dulu. Katedral sama Istiqlal berhadapan dari dulu, Bapak. Bapak kemana aja? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bos, tadi ada wajah-wajah si bulu ketek disebut-sebut mata merah siapa bulu ketek ya? Apa sih? Lanjut. Apa sih? Wajahnya Mungkin- merah, mungkin matanya merah, bulu ketek. mungkin mayoritas tidak merasakan itu, tidak merasakan perubahan Pak itu, Pelatih tapi gini kita gini betul-betul Pak Pelatih. merasakan Oke itu gitu. Pak Pelatih, tadi case-nya Ya. udah selesai. Jadi Bapak Bentar ya, Pelatih Bang Bulu Ketek, bentar ya. siap. Titip gua mau Biar pipis. biar saja. Jadi Pak Pelatih bilang, oh zaman sekarang oke lah, itu sakar muai. Berarti itu personal yang Bapak rasakan. Kalau saya pribadi dengan Kang Rashid bilang ya sama aja sebenarnya. Kalau kita bilang, oh toleransi segala macam, Muslim tidak toleransi, mohon maaf Pak. Ketika Bapak di Bali, coba Bapak ketika nyepi, pas Pak di hari Jumat. Jangan marah ya, kalau toleransi ya kenyataannya fakta Diam di energen, lapangan diam. ya, Saya dengan Muslim Pak gitu Pelatih ya. diam kamu. Diam dulu, sayang, Oh, diam dulu oke. ganteng, Tapi kenyataan ya, dulu bro. ya. Ensor Diam dulu begitu. ganteng, biar satu-satu Kita dulu. Iya. Aja rebutan. pindah ke mayoritas Kristen Oke, energi. oke. Ayo, pindah sana. Ada diam dah. Sebentar Bunda ya. Udah Pak Pelatih. Kalau Anda bilang oh mayoritas segala macam Islam segala macam ya, Bapak lihatlah ke Bali Bapak. Ketika nyepi, Bapak datang ke Bali Pak ya. Pas lagi Pak, kalau bisa nyepinya pas jatuhnya hari Jumat Pak. Pas Iya. banget itu Bapak. Bapak ngerokok tuh keluar. Ngerokok keluar Bapak ribu-ribu tuh nyanyi tuh bawa gitar ditampol Nggak Bapak. usah. Ngerokok aja itu di jalan. Ngerokok lagi ngerokok ya. aja. Pas nyepi, Bapak di jalan kayak gini nih. Di trotoar nih. Tuh, hilang Bapak. Hilang Bapak. Hilang Kalau ya. umpan monyet Kalau Bapak. di NTT nggak pakai, kalau di NTT nggak gitu juga, coy. Apalagi nih NTT seperti Iya, apa? Nggak kan. begitu. Oh iya jelas. NTT ya toleransi Ya, tinggi, jelas. bro. Oh iya toleransi tinggi karena NTT menguasai di situ kan Kristen yang banyak Nah, kan. oh berarti kalian mau menguasai begitu? Gimana, bro? Bukan menguasai tapi otomatis sudah terkuasai. Ya, maksudnya Karena apa? gimana, bro? Maksudnya gimana? Maksudnya Kalau lu begini. ngomong kayak gitu, lu maksudnya gimana? Begini. Mau menguasai? Begini. Nih, mau dengerin, Oi. mau dengerin. Pada Kan kalau awalnya, kayak gini, pada kalau lu awalnya, mau menguasai, pada awalnya gimana, adalah bro? mau Energen gantian Jelas lah, ngomongnya bro. energen. jelas lah bro. Lu mau menguasai. Lu santai lah, bro. Saya nggak perlu menguasai karena sudah terkuasai kan. Iya kan buat hasut lu orang-orang. Bukan. Oh, Masalahnya bukan kuasa di sini bahasanya, bukan kuasa, tapi Iya, mayoritas. begitu ya. Ini teman semua. Kalau misalnya saya orang Indonesia, saya sudah tembak mati kau. Kau bikin hancur Indonesia saja kau tuh. Coba, Kau coba pikir Min. Indonesia merdeka ini kau pikir ada gampang. Tuh kan, Anjing kau. Kristen nih. Bangsa Ya, itu kau. kan Kristen. Oh ini ajarannya gini, guys. Nah, ajarannya. ini, boleh nah, macam itu tuh temen kau tuh. Oh Kristen ya asli ya? Iya asli Kristen nih, nggak apa-apa Bes. Iya gini Inilah asli. Kristen. Tak boleh lah. Dari tadi Ini kan diskusi santai loh. Santai, tapi kalau dia bilang Nggak apa-apa bulu ketek Gimana ketahuan bilang bulu gini, ketek. bro. Dia bilang negara karena kita menguasai. Maksudnya gimana, bro? Lu siapa sih? Lu mau ngatur siapa di sini, ketika coy? Lu mayoritas siapa? Lu Kristen orang Indonesia di apa bukan, daerah-daerah coy? Indonesia ketika Lu kalau mayoritas memang lu Islam toleransi, apa Kristen pasti Islam lu dari sini tidak lebih apa toleransi, karena setiap bro. menguasai negara itu Lu jangan sok kayak cewek. di mana-mana kalau seorang Kristen yang menguasai sebuah daerah atau negara pasti akan banyak kehancuran yang terjadi. Lu jangan Contohnya sok apa? Di toleransi, mana coy. negara Lebih pintar yang toleransi menghalalkan daripada yang namanya engkau, nikah coy. sejenis. Ngomong, Hanya Bes. Kristen yang bisa melakukan hal itu. Di mana ada sebuah negara mayoritas Kristen
menghalalkan yang namanya tusbol massal. Paham kau itu? Karena mayoritas Kristen, coba mayoritas Islam. Hal